Assalamualaikum Ya warahmatullahi boleh, nggak apa-apa. wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka mengikuti acara seminar di sore hari, yaitu tentang pendidikan. Seminar pendidikan dengan temanya anak hebat berasal dari orang tua yang hebat. Dalam hal ini, perkenalkan saya sebagai host, saya dengan Leni Nurlina dari SMK Al-Hidayah 1 Jakarta. Saya ditemani dengan tim kami, yaitu Bapak Setiaji Rahmawan, SPD, beliau sebagai moderator, beliau dari SDN 03 Bintaro, Jakarta. Kemudian tim kami, presenter hebat kita, yaitu Ibu Siti Kurniati, SPDMM, beliau dari SMK Muhammadiyah 13 Jakarta. Sebelum memulai acara seminar hari ini, izinkan saya untuk membacakan beberapa peraturan di seminar ini. Tata tertib seminar untuk sore hari ini dalam mengikuti acara hari ini, pertama yaitu hadir minimal 10 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, melakukan presensi kehadiran seminar yang akan dibagikan oleh host. Yang ketiga, mematikan audio demi ketertiban acara dan mengaktifkan videonya. Namun mohon maaf untuk saya sendiri videonya tidak aktif Bapak Ibu karena sedang error videonya. Kemudian yang keempat, jika ada pertanyaan silakan bisa disampaikan di chat box atau bisa raise hand. Terakhir, mengikuti acara seminar sampai selesai. Baik, untuk memulai acara sore hari ini, seminar sore hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Semoga acara seminar ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, tidak ada hambatan atau apapun, atau jaringannya terputus-putus, karena walaupun misalkan hujan, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada sore hari ini, Bu Siti Kurniati selaku pemateri akan memaparkan materinya yang berjudul Anak Hebat, Orang Tua Hebat. Sangat menarik sekali. Maka dari itu kepada para audiens, mohon diperhatikan baik-baik pemaparannya. Bila mana nanti ada pertanyaan, silakan dicatat. Nanti ketika waktu tanya jawab, silakan ditanyakan. Baik, tanpa panjang dan lebar, waktu dan tempat kami persilakan ke Bu Siti Kurniati. Assalamualaikum, Bu Siti Kurniati. Assalamualaikum Ibu. Sebentar Pak, kayaknya ini beliau belum aktif. Iya. Oh iya, baik. Ya, silakan. Ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam, Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih Pak Ajat dari SDN Bintaro, kemudian bersemangat yang selalu mau memberikan, mudah-mudahan kita bisa selesai sampai waktunya. Bapak Ibu guru yang hebat semua, mudah-mudahan materi hari ini bisa memberikan wawasan baru buat kita semua. Mohon maaf sebelumnya. Nampaknya beliau sedang kendala ya Pak. Mohon maaf. Saja. Kita simak beberapa, mungkin Bu, paling tidak nanti untuk rekaman ataupun dari slide-slide Bu Siti Kurniati paling tidak nampak untuk beberapa saat. Jadi nanti untuk bukti atau lampiran pengiriman tugas, insya Allah dari narasumber mungkin bisa memaklumi ataupun bisa memastikan bahwa memang kita sudah melaksanakan kegiatan ini begitu. Iya, betul. Oh, alhamdulillah. Ibu, silakan Bu Siti Kurniati. Bentar. Ibu, Assalamualaikum. Halo. Ibu. Iya Ibu, silakan Ibu. Silakan. Ibu sudah nampak screen share-nya dari saya? Bu Leni. Iya, betul Ibu. Pak Haji. Silakan. Ya, maaf Ibu, Bapak guru. Ya, cuaca di sini sedang kurang baik. Waalaikumsalam. Iya.
Ya, anak hebat, orang tua hebat. Itulah materi yang saya coba yang coba saya berikan hari ini. Ya, baik. Untuk Tampaknya ini ada kendala sinyal. Mungkin saya bantu Ibu Siti. tentang perbedaan antara anak zaman dahulu dengan anak zaman sekarang. Di mana anak zaman dahulu itu lebih banyak pada hidup bersosialisasi dan berkelompok. Beberapa permainan yang bisa menghidupkan jiwa sosialisasi mereka dan kelompok mereka adalah permainan petak umpet, permainan lari, kemudian permainan-permainan yang lain. Sementara anak-anak sekarang lebih kepada gawai, lebih mementingkan pada gawai dan gadgetnya mereka, lebih hidup pada individualisme. Kemudian jiwa-jiwa mereka pun sangat berbeda. Kalau anak zaman dahulu biasanya itu lebih sopan, lebih santun, kemudian mereka lebih banyak menghormati kedua orang tuanya. Sementara anak zaman sekarang lebih kepada hidup sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan gawainya. Nah, hal ini yang memunculkan satu pertanyaan pada kita, kenapa anak menjadi sulit diatur? Ada banyak pertanyaan yang muncul untuk anak-anak zaman sekarang. Kenapa anak menjadi sulit diatur? Kenapa anak tidak mendengar diatur? Apakah kita sebagai orang tua mau melihat ke dalam diri kita sendiri? Kenapa anak-anak kita seperti itu? Saya bekerja sama dengan rumah konseling, berusaha untuk bekerja sama untuk menangani beberapa hal yang disampaikan oleh orang tua. Kemudian kita berusaha untuk mencarikan solusi. Rumah konseling ini adalah tempat di mana orang tua menyampaikan sesuatu tentang masalah terhadap anak-anaknya. Ketika anak kita nakal dan susah diatur, sebaiknya jangan hadapi dia dengan keras, emosional, dan penuh amarah. Sebab cara itu tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Justru anak kita akan semakin nakal, dan semakin inilah versi emosional orang tua dengan versi emosional anak. Banyak orang tua yang gagal paham. Kenapa gagal paham? Karena sifat anak yang keinginannya ingin selalu dipenuhi, sifatnya selalu egosentris dan masih mendominasi sehingga membuat anak menjadi tampak sulit untuk diatur, diarahkan. Padahal sebenarnya sifat egosentris ini berkembang sebagai tuntunan karena anak mereka ingin menunjukkan ketidaksepakatannya mengenai sikap orang tua mereka. Bila anak bertanya kepada orang tua apakah yang mereka lakukan itu mengenai diri mereka sendiri, dan mungkin mengatakan bahwa kita ini sebagai orang tua galak, so tahu, atau tukang ngatur, egois, diktator, atau terlalu memanjakan. Itulah cap-cap yang biasa sering muncul terhadap diri kita. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa anak menjadi attention seeker? Pada dasarnya anak yang kurang diperhatikan akan melakukan hal apa saja agar ia mendapatkan perhatian orang tua. Orang-orang di sekelilingnya, dia akan mencari perhatian khusus terhadap orang-orang di sekelilingnya. Nah, biasanya anak-anak yang mencari perhatian itu akan bertingkah pola macam-macam. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Ada beberapa hal yang dibutuhkan oleh anak. Ada piramid yang memberikan satu penyampaian informasi bahwa anak itu membutuhkan rasa aman, membutuhkan yang dibutuhkan adalah dari sisi fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, kemudian aktualisasi diri. Nah, kalau dari piramid ini secara mengerucut,
adalah tentang aktualisasi diri, di mana si anak membutuhkan satu pengembangan diri dan pemenuhan ideologis tentang dirinya sendiri. Jadi kita harus memperhatikan sifat anak secara mendasar. Banyak tokoh-tokoh yang berhasil dan berkembang, yang awalnya dia punya kisah-kisah pada saat di masa kanak-kanak. Di antaranya adalah Bapak Gubernur kita, Bapak Anies Baswedan. Dia punya kisah tersendiri tentang anak-anak. Dan Pak Anies sendiri juga mengatakan ketika anak nakal itu saat SD, ibunya sering dipanggil ke sekolah. Menurut beliau seperti itu. Apakah ini bisa dijadikan sebagai satu perwakilan bahwa itu nyata? Kita lihat jiwa si anak itu apakah memang benar-benar jiwa pemberontak ataukah memang ada hal yang dia keluhkan atau dia masalahkan terhadap orang tuanya. Kemudian kita juga bisa mencari panutan dari beberapa tokoh yang lain, diantaranya adalah kisah dari beberapa orang-orang terkenal. Nah, makanya ada beberapa penelitian yang disampaikan dan membuktikan bahwa anak dalam pola asuh overprotective cenderung mengalami overweight. Apa itu? Karena mereka mengalami terlalu banyak larangan yang menghambat aktivitas mereka. Akibatnya mereka lebih banyak menghabiskan masa bermainnya itu di depan TV atau depan komputer, atau mungkin bahkan di gawainya sendiri. Sibuk dengan gawainya sendiri. Sepanjang hari, 24 jam sibuk dengan gawainya sendiri. Dalam jangka panjang, anak tipe ini akan lebih mudah bergantung pada orang lain. Mudah menjadi cemas dan kurang dewasa, memberontak, tidak pandai menyelesaikan hal yang mendasar, serta tidak terampil bersosialisasi. Inilah orang tua yang mempunyai jiwa overprotective itu kadang bisa menjerumuskan anak itu menjadi pecandu narkoba. Kenapa bisa seperti itu? Karena anak tidak diberikan kebebasan untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri tentang siapa dirinya, siapa jati dirinya. Kemudian ada istilah tentang helikopter parenting. Helikopter parenting menurut ahli mengatakan bahwa jiwa yang adalah berusaha selalu melindungi dan ingin anak mendapatkan yang terbaik dengan terlalu terlibat dalam kehidupan anak hingga mengarah ke over-controlling, overprotective, dan overprotective. Contohnya daripada helikopter parenting misalnya adalah si anak harus selalu bersama orang tuanya. Tidak boleh pergi jauh-jauh, ke sekolah, kemudian teman bermain, kemudian memilih mainan harus dipilihkan oleh orang tuanya, baik ayah ataupun ibu. Menurut ayah atau ibunya itu adalah pilihan yang terbaik buat anaknya. Padahal si anak mempunyai hak untuk memilih sendiri terhadap mainannya, terhadap ekskulnya, terhadap teman bermainnya, dan pada hal-hal yang dia merasa dia sukai. Kemudian ada hal yang anak kadang merasa ini ingin ikut saja karena orang tua yang paling tahu asal garam kehidupan. Ingat, anak adalah anak. Anak bukanlah kita dalam versi yang lebih baik, karena setiap individu spesial memiliki potensi yang berbeda, tidak peduli berapapun usianya. Kemudian akibat dari negatif daripada overprotective itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Beberapa hal negatif yang mungkin akan terjadi jika kita menjadi seorang orang tua yang overprotective. Yang pertama adalah tidak adanya rasa percaya diri terhadap anak. Ia takut keputusan yang diambil itu salah, karena selama ini semua keputusan hidupnya adalah kita yang menentukan, orang tua yang menentukan. Kemudian tidak mampu menghadapi kegagalan, merasa takut dengan kegagalan. Karena selama ini semua kesalahan dan ketidaksempurnaan yang ada selalu dibereskan oleh kita. Jadi si anak bergantung kepada kedua orang tuanya. Kemudian si anak cenderung depresi. Anak merasa ia tak berhak memilih akan apapun hingga membuatnya depresi dan kurang terampil dalam hidupnya. Anak yang terbiasa diikatkan tali sepatunya, dibereskan buku-buku pelajarannya, hingga dibereskan mainannya, akan menjadi anak yang tak mampu melakukan hal yang seharusnya ia lakukan di usianya. Kemudian anak menjadi seorang pembangkang.
bagi sebagian anak, ia justru akan jadi seorang pembangkang. Inilah hal-hal yang diakibatkan oleh sifat kita yang selalu overprotective terhadap anak. Semakin dikekang, semakin nakal. Kalau dibiarkan, kita mau jadi apa? Itulah satu pertanyaan yang mungkin disampaikan. Nah, kemudian ada hal-hal yang harus dilakukan. Orang tua harus melakukan satu hal. Sebagai orang tua, kita wajib melindungi anak. Tapi tentunya kita tetap harus tahu batasan di mana anak mempunyai kebebasan pada saat memilih tentang keputusan hidupnya. Kemudian anak tak perlu memilih mainan untuknya, biarkan ia memilih mainan yang ia sukai, bukan yang ia inginkan. Biarkan anak belajar memilih. Di sini peran kita adalah sebagai pengawas, bukan yang memilihkan sebagai pengawas. Bila pilihannya memang tidak baik, ya sudah. Biarkan anak merasa bagaimana rasanya gagal dalam ujian atau kalah dalam lomba. Itu satu hal yang lumrah. Biarkan mereka untuk merasakan hal-hal satu kegagalan. Ini untuk melatih mentalnya, namun tentunya dukungan kita tetaplah dibutuhkan. Bukan berarti kita harus menjatuhkan. Kita tetap meninggikan dan memberikan satu semangat atau motivasi terhadap anak kita. Anak-anak hebat akan membutuhkan orang tua yang hebat. Siswa-siswa yang hebat, pastilah guru-gurunya itu hebat. Nah, setiap kita adalah pribadi yang spesial. Setiap kita berasal dari sel sperma dan indung telur yang berbeda. Dengan sel sperma dan indung telur, kakak atau adik kita tak ada pribadi yang sama sekalipun dia bahkan kembar identik sekalipun. Nah, ini yang mestinya kita harus tahu juga bahwa setiap pribadi, setiap personal itu ada perbedaan masing-masing. Karena setiap pribadi mempunyai hobi, kemudian mempunyai rasa, mempunyai jiwa yang berbeda. Untuk hal-hal yang lebih mendalam lagi tentang informasi anak hebat, kita harus tahu lebih banyak tentang kecerdasan yang ada pada anak kita. Kecerdasan yang ada pada anak kita itu bisa dikata ada 8 multiple intelligency yang harus dipunyai oleh anak ketika dikatakan sebagai anak-anak hebat. Menurut Howard Gardner. Howard Gardner, profesor bidang pendidikan di Harvard, mendefinisikan bahwa kecerdasan yang berbeda untuk potensi manusia secara lebih luas, baik pada anak maupun orang dewasa, dibagi menjadi 8 sebagai satu kecerdasan dalam taraf yang berbeda. Dikatakan sebagai sebuah multiple intelligency. Di antaranya adalah kecerdasan secara verbal, visual, intrapersonal, kemudian interpersonal, musikal, kemudian naturalis, dan kecerdasan secara kinestetik. Hal ini membutuhkan satu perhatian khusus bahwa setiap pribadi, setiap individu anak ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari sisi multiple intelligensinya. Bagaimana sih kecerdasan secara verbal dia, kemudian secara musikal dia, intrapersonal dan visual mereka. Inilah yang ketika orang tua memperhatikan 8 kecerdasan ini, maka kita akan tahu bagaimana bakat dan minat dari si anak tersebut. Ada beberapa perbedaan antara bakat dan minat. Perbandingannya adalah kita bisa lihat di screen saya bahwa bakat itu merupakan potensi yang dimiliki oleh seorang sebagai bawaan sejak lahir yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Bawaan dari aspek suka atau tidak suka tidak mudah berubah dan permanen. Kemudian sementara bakat minat itu adalah aktivitas atau tugas yang membangkitkan insan ingin tahu, perhatian dan memberikan kesenangan atau kenikmatan di mana orang akan termotivasi untuk mempelajari dan menemukan ilmu yang tinggi. Nah, biarkan si anak mengembangkan minatnya secara mandiri dalam lingkungannya, dalam pembelajarannya, pengalamannya, dan yang lain-lain. Sehingga bakat yang ada dalam diri si anak tersebut akan muncul secara pribadi, secara berkembang secara mandiri. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan. Banyak orang tua yang menganggap anaknya biasa-biasa saja.
tapi spesial. Padahal setiap anak itu mempunyai satu kelebihan bakat dan minatnya. Mungkin kita sendiri sebagai orang tua belum tahu apa sih bakat dan minat dari anak kita. Makanya kita perlu juga untuk memperhatikan secara khusus dan memperhatikan secara pribadi masing-masing apa sih bakat dan minat dari anak kita. Itulah orang tua yang hebat yang mampu bisa mengidentifikasi bakat dan minat anak tersebut sehingga kita tahu akan dibawa kemana anak kita sendiri. Kita tidak memperhatikan minat mereka. Yang terjadi kita justru malah sibuk mendaftarkan anak itu dari satu les ke les yang lain jika kita tidak tahu minat dan bakat mereka. Sehingga dampaknya adalah si anak merasa terpaksa, jiwanya merasa terkekang, tidak merdeka dan tidak mampu mengembangkan minatnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh anak merasa bukanlah dirinya sendiri, merasa itu adalah keputusan dari orang tuanya. Dan dia sering kali mencuri-curi waktu untuk tidak melaksanakan apa yang diinginkan dari orang tuanya. Bahkan dia mencuri-curi waktu supaya dia merasa bebas dari apa yang dipaksakan dari orang tuanya. Uniknya setiap anak itu ada keunikan setiap anak dan ini perlu kita ketahui. Ya, setiap anak itu mempunyai minat dan bakat lebih dari satu. Misalnya pada saat dulu ada contoh di ada yang punya bakat atau minat pada saat menyelam, kemudian drama, bola basket, kemudian bidang olahraga, catur, ada hal-hal yang lain, taekwondo dan lain-lain. Ada yang tahu, ada anak yang mengetahui dan menemukan bakatnya itu sendiri. Ada yang tahu bahkan ada yang orang tuanya harus tahu yang mencari sendiri bakat dan minat anaknya. Namun ada juga anak yang tidak menemukan minatnya dan merasa tidak memiliki bakat apapun. Mengapa bisa hal ini terjadi? Nah, apa yang perlu dilakukan orang tua ketika si anak tidak tahu bakat dan minatnya apa? Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan bagi orang tua. Panduan daripada orang tua adalah mengamati tingkah lakunya, mengamati tingkat kecerdasan anak itu, mengamati tingkat kecerdasannya. Kemudian Mohon maaf Ibu, waktunya 5 menit lagi ya Ibu. Mohon maaf, waktunya 5 menit lagi. Ya, saya selesaikan screen-nya dulu sebentar, Bu. Boleh. Beri stimulasi tangan anak untuk mengeksplorasi banyak hal dan beraktivitas seluas-luasnya. Kenali antusias atau keinginan atau ambisi anak dan memberikan dukungan positif. Ini untuk mengenal bakat anak. Kemudian ada yang harus dilakukan pada saat mengembangkan potensi anak adalah berusaha untuk menerima bakatnya, kemudian memberikan fasilitasnya. Dan yang terakhir adalah sesungguhnya Allah menganugerahkan kepada setiap individu keunikan dan keistimewaan yang berbeda. Ini yang terakhir yang perlu diingat dan perlu disampaikan dan perlu dicamkan oleh beberapa orang tua bahwa setiap pribadi adalah sesuatu yang berbeda. Mungkin itu saja dari saya, Bu Leni sebagai host dan Pak Aji sebagai moderator. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk kita semua dan mohon maaf jika ada kekurangan karena sebenarnya kekurangan itu datang dari saya dan kelebihan itu hanya milik Allah semata. Silakan jika ada pertanyaan dari audiens atau Bapak Ibu guru yang hebat. Silakan Bu Leni. Ya, Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti Kurniati yang telah memaparkan materi yang sangat super bagus sekali terkait materi yang berjudul Anak Hebat, Orang Tua Hebat. Tadi ya pemaparannya sangat bagus sekali. Mungkin para audiens sudah pada menyiapkan pertanyaan sehingga nanti Bu Kurniati bersiap untuk menjawab apa yang mungkin belum dipahami ataupun mungkin para audiens minta tips ataupun kiat-kiat terlebih di masa pandemi sekarang ini, intensitas berkumpul dengan anak ataupun bisa dibahas lebih lanjut. Baik,
Bu Leni, jika ada pertanyaan atau mungkin audiens yang lain, silakan. Langsung cepat saja. Mohon izin bertanya, kan tadi ada 8 kecerdasan majemuk ya yang di sana. Nah, apakah mungkin ketika anak itu bisa memperoleh 8 kecerdasan majemuk tersebut dalam pribadi anak tersebut, ataukah misalkan hanya beberapa? Nah, kalau emang beberapa, kira-kira persenannya misalkan dari 8 itu minimal anak bisa 5 atau 4 atau 3. Nah, mungkin itu saja Bu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Putus-putus diulang, mohon maaf, bisa diulang ini Ibu, pertanyaannya. apakah dari 8 kecerdasan tersebut pribadi anak itu bisa memperolehnya dalam semua dalam pribadi anak tersebut, ataukah memang anak tersebut hanya mungkin ya minimal bisa dapat 3 atau 4 atau setengahnya, karena kan kita kadang berpikir nggak mungkin nih anak jago matematik tapi kadang olahraga nggak suka, atau misalkan dia suka bahasa Inggris kan nggak mungkin yang lainnya suka. Atau kira-kira berapa persennya ya dari 8 kecerdasan itu yang kira-kira anak bisa peroleh? Mungkin itu saja, Bu. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Bu Leni yang hebat atas pertanyaannya yang super sekali. Dari setiap anak sebenarnya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan beberapa kecerdasan. Dan yang disampaikan oleh ahli ini adalah 8 kecerdasan, dan itu setiap anak punya. Cuma mungkin adalah yang dominan dari si anak itu adalah apa? Karena setiap anak mempunyai dominan kecerdasan. Ada yang dominan kecerdasannya itu dalam hal verbal. Dia pintar sekali di dalam bahasa. Kemudian ada yang hampir berapa persen gitu, dia pintar dalam hal musik. Jadi tinggal persentase dari kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Ada yang persentasenya tinggi, ada yang persentasenya rendah. Itu saja Bu Leni. Baik Ibu, terima kasih. Berarti ya intinya setiap pribadi anak itu memang beda-beda, tergantung yang paling dominannya di mana gitu ya, intinya seperti itu. Ya sangat luar biasa sekali, ya mudah-mudahan terima kasih Ibu, sangat jelas, insya Allah. Ya. Silakan Bapak, Pak Seti. Terima kasih kepada para audiens yang telah bertanya. Bagi audiens yang lain, mungkin jika ada saran atau masukan, dipersilakan. Ya, baik, ini baru saja di-share terkait prestasi kehadiran, dimohon untuk mengisi prestasi kehadiran. Nantinya untuk melengkapi berkas berkaitan dengan keikutsertaan para audiens pada webinar pada sore hari ini. Baik, bila mana tidak ada pertanyaan, mungkin bisa disimpulkan oleh Bu Siti Kurniati terkait pemaparan pada sore hari ini, sehingga intisari dari pemaparan tadi bisa kita serap dan bisa kita laksanakan. Dipersilakan. Ya. Baik, pada dasarnya setiap anak itu punya satu kelebihan, punya satu keunikan, punya satu hal yang patut kita hormati dan patut kita hargai. Jika kita menjadi orang tua yang hebat dan ingin mempunyai anak yang hebat, maka jadilah kita sebagai orang tua yang bijaksana, yang mampu memahami dan mampu melakukan hal yang seharusnya kita tidak memaksakan kehendak kita terhadap anak-anak kita. Itu saja Pak Aji, kesimpulan dari saya. Baik, bila mana tidak ada pertanyaan lebih lanjut ataupun masukan, untuk host, apakah masih ada waktu? Berapa menit kira-kira? Masih 2 menit lagi, Pak. Baik, 2 menit. Mungkin untuk pada sore hari ini, bila mana kami dari selaku moderator ada salah ucap, salah kata maupun hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami semua yang namanya manusia mungkin banyak kesalahan, karena yang namanya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami tim dari kelompok 5 ingin undur diri. Waktu kita kembalikan kepada host.
Baik, terima kasih Ibu Siti sebagai presenter hebat kita. Alhamdulillah akhirnya acara seminar sore ini berjalan dengan lancar dan alhamdulillah sudah dipandu oleh Pak Setiaji. Ini sangat luar biasa temanya sehingga kita ya sebagai orang tua sangat lebih jadi ada pemasukan, ada inspirasi baru bagaimana cara melakukan yang terbaik untuk putra kita. Sampai tadi saya lihat di slide-nya itu, di flyer-nya itu, be the best version of your life. Jadi semua pribadi itu bisa menunjukkan skill-skill terbaiknya ternyata. Luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, karena memang ini waktunya sudah mepet, sudah habis. Saya sebagai host, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu beserta Ananda hebat yang sore hari ini sudah hadir. Kami sebetulnya ini pertemuan yang masih ada satu lagi, insya Allah hari Rabu atau Kamis, tim kami akan tampil lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita semua juga bisa menuntaskan seluruh tugas-tugas kita sampai menyerahkan ke kantong tugas. Baik, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya pribadi dan dari tim kami semua atas acara ini. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Leni, terima kasih banyak. Saya